Selamat malam, Rama Ramani, kalian Emita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kondisi bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Abhidhamma bab 8 bersama Romo Ruby Santamoko. Malam ini adalah pertemuan ke-43 hari Senin, 4 Oktober tahun 2021. Kita saat ini malam ini memasuki pembahasan Patana ke-8 tentang Nisaya Pacayo, yaitu kondisi ketergantungan. Dan ini adalah pembahasan seri yang ketiga terkait dengan Nisaya ini. Seperti kita ketahui bahwa pembahasan Nisaya terbagi menjadi dua, yaitu Sahajata Nisaya, mengenai kondisi ketergantungan yang muncul bersamaan. Kita sudah sama-sama belajar, ada 5 syair terkait dengan Sahajata Nisaya ini. Silakan kalian yang minta memutar kembali 41, di sana Romo Ruby menjelaskan lebih detail terkait Nisaya Sahajata ini. Kemudian kemarin minggu lalu, hari Kamis lalu, kita belajar mengenai Watu Purijata Nisaya, yaitu kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul sebelumnya. Kalau kita lihat, perhatikan Romo menjelaskan bahwa ada 3 hal yang wajib terkait dengan Pacaya Dhamma dari Patana ini, yaitu yang pertama merupakan landasan materi, yang kedua telah muncul dan sedang berlangsung dalam statis sebelum kemunculan Pacayupanna Dhamma. Yang ketiga menjadi tempat ketergantungan landasan untuk batin, yaitu Hadaya Watu. Kalau kita perhatikan syair yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan Cakaya Tanang, Caku Winyana Datuya Tam Sampayuta Kananca Damanang, Nisaya Pacayena Pacayo. Di sana kita sama-sama belajar bahwa Pacaya Damanya, yaitu sebabnya, yaitu Caku Pasada, kemudian Majima Yuka, dan Patama Ati Bawangga. Kemudian Pacayupanna Dhammanya adalah Caku Winyana Cita 2. Nah, ini jelas bahwa kaitannya dengan Watu Porejata Nisaya, bahwa Pacayupanna Dhammanya, yaitu Caku Winyana, muncul setelah adanya Caku Pasada, yaitu dari Pacayanya. Ini sangat jelas ya kalau kita perhatikan. Dan terkait dengan Caku Winyana ini, kemarin Romo menjelaskan mengenai Panca Winyana dilihat dari sisi witi, yaitu proses jalannya kesadaran, di mana kita sudah belajar dari Kama Wacara Cita, ada melalui Panca Dwara, witinya terjadi berdasarkan 17 gerbong, sedangkan melalui Mano Dwara, witi yang munculnya adalah 12 gerbong. Kemarin sangat jelas sekali Romo memaparkan mengenai proses witi ini. Silakan kalian yang minta belajar atau melihat kembali mengenai materi bab 4 untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan witi ini. Baik, demikian kurang lebih summary pembelajaran minggu lalu. Seperti biasa, mari kita bersikap anjali untuk memulai kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu.
sadu. Baik, selanjutnya mari kita persilakan kepada Romo untuk memulai. Kepada Romo, disilakan. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddha. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 4 Oktober 2021 di hari Senin. Kita akan melanjutkan materi pelajaran Patana kita ya. Kita masuk ke kelompok kemarin masih Nisaya ya. Nisaya Pacayoti atau kondisi kondisi penyokong gitu ya, saling menyokong atau saling yang munculnya bersamaan gitu ya. Nah, izinkan saya hari ini menggunakan kembali untuk mengulang supaya teman-teman yang kemarin ini akan sama dengan cerita yang lainnya ya. Maksudnya terkait dengan apa? Terkait dengan terkait dengan saya coba pindah sebentar. Oke. Teman-teman, kita akan kembali lihat bahwa yang namanya Nisaya Pacayo hapus ya, Nisaya Pacayo kan dibagi dua ya, masih ingat teman-teman? Dibagi dua. Masih ingat teman-teman? Yang pertama adalah Sahajata Nisaya ya. Yang pertama adalah Sahajata Nisaya Pacayo tentu ya. Yang kedua adalah Watu Pure apa teman-teman, masih ingat? Purejata Nisaya. Purejata ya. Bentar saya kelihatan. Purejata Pacayo. Nah, teman-teman, untuk waktu Purejata Pacayo ini kebetulan kita akan bahas, kemarin ada 21 syair ya. Kalau kita bicara Purejata, nanti kembali kita bahasnya adalah syairnya. Teman-teman nanti bisa buka nih, bisa buka di Parita Pali ya, Parita Pali tentang Pacaya, Pacaya Sati atau Patana. Selalu kita pakai diagram gambar yang 3 ini ya, teman-teman ya. Yang 3 ini masih ingat ya? Nah, ini ya ceritanya kan. Teman-teman, ini tentu adalah sebab atau yang dalam bahasa Pali namanya Pacaya Dhamma ya. Nah, Pacaya Dhamma ini sebab. Lalu akibatnya adalah Pacayu Panya Dhamma sebagai akibat gitu ya. Dan tentu kalimat kondisinya adalah Pacaya Sati. Ya, Pacaya Sati. Nah, teman-teman sekalian, Parita kemarin yang dibacakan oleh Pak Effendi adalah Caku, apa teman-teman masih ingat kalimat? Caku Yatana. Ya. Caku. Caka, Romo. Caka Yatana. Caka jadi U ya. Caka Yatana jadi Cak. Namanya kan Caku Ayatana, tapi jadi Caka Yatana.
bahasa palingnya gitu ya. Cakaya tanah. Masih ingat ya teman-teman ya? Ya tanam gitu ya. Lalu akibatnya adalah caku winyanang gitu ya. Caku winyana Datu ya. Datu ya sam etang ya. Sam tang sampayu takananca kananca salah ya. Kananca da mana. Dan ini adalah nisaya pacayena pacayu. Teman-teman, nanti kita akan berlaku kalau kita mengerti ini satu saja, kita akan mengerti nanti ada yang namanya sota yatanang, ganda yatanang, sama nih ya. Kalau ngerti satu saja, teman-teman akan bisa semua. Gitu ya kemarin ya. Tapi kita akan bahas dulu lagi di apa namanya saya hanya mengulang saja ya teman-teman. Masih ingat enggak yang namanya akibat sebab ya, harus ada berapa syarat? 1, 2, 3. Masih ingat syaratnya 3 itu? Teman-teman masih ingat nggak syarat yang 3 itu? Apa syarat pacaya damanya? Ada yang masih ingat teman-teman? Syarat pacaya damanya? 3 syarat. Ya, merupakan landasan materi. Nah, karena dia merupakan landasan materi, maka kira-kira harus ada apa di dalamnya? Harus ada landasan mata, ya landasan cakup pasada, cakup pasada. Terus apa lagi? Majima yuka. Ya, maksudnya harus ada apa tuh majima yuka itu apa? Apa majima yuka itu masuk dalam kategori apa? Yang ketiga, yang kedua? Telah muncul dan sedang berlangsung. Muncul nih apa? Telah muncul dan sedang berlangsung dalam fase statis. Nah, dalam fase statis itu adalah setelah yang tadi kemarin saya gambarkan ya, setelah muncul dan telah berlangsung dalam fase statis itu nanti namanya majima yukaya. Nanti saya jelaskan, saya belum jelaskan nih, kok kenapa kalimat majima yukaya kan? Saya belum jelaskan kemarin kan, majima yukaya. Ya, lalu tentu di sini harus adalah yang patama itu yang pertama ya. Patama atita bawangganya. Jadi yang paling sulit adalah kita membahas tentang sebabnya. Tuh. Kalau kita bicara caku winyana mah gampang ya, isinya cuman yang apa namanya? Caku winyana, yang 2 caku winyana kan. 2 caku winyana baik itu yang akusala maupun yang kusala, dan tentu yang ikut bersamanya itu sabah cita cadarana ya. 7 ceta. Nah, yang saya ingin ulang sekali lagi supaya teman-teman jelas, kan ini belum saya jelaskan. Kenapa itu ada majima yukaya ya? Oke, kita sekarang belajar. Mulai sulit nih ya. Nggak apa-apa, semangat ya teman-teman ya. Ini mulai sulit. Oke, kita sedang bicara apa teman-teman? Masih ingat? Yang kita sedang pelajari kan kita punya pintu nih. Kalau kita bicara tubuh kita nih, tubuh kita ini punya 5 pintu. Kan panca indera ya, jasmani ya. Jasmani kan punya 5 pintu. Pintu apa saja? Mata, caku, mata ya, lalu sota,
telinga, lalu gandha hidung, lalu ada jiwa tubuh, lalu ada jiwa lidah, kaya tubuh, ya. Nanti kita cara belajar kita, kalau ini sudah kita bisa pahami, nanti yang lain sama, ya. Tentu ketika kita berbicara kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, lidah, dan tubuh, kesadaran itu muncul. Ini kan pintunya nih, dua arah namanya kan, pintunya ya, sama semua dua arah, semua dua arah itu pintu ya teman-teman ya. Nah, ketika dia menangkap objek, teman-teman sekalian, ketika dia menangkap objek, maka pasti timbul winyana, sadara. Kalau ini caku, jadi caku winyana. Kalau ini sota, harus sota winyana. Kalau ini ganda, ganda jadi ganda winyana. Ganda winyana ya, jiwa jadi jiwa winyana, kaya jadi kaya winyana. Gitu ya teman-teman. Makanya tadi kalimatnya tadi apa? Caku winyana datuya. Nanti jadi sota winyana datuya. Ya, tang sampai yukananca damanan. Nah, kalau kita bicara tang winyana datuya itu kan gampang, nggak ada masalah. Tapi yang kita ini kan hanya akibat aja. Caku winyana, sota winyana, ganda winyana itu kan hanyalah sebagai akibat. Ini sebagai akibat yang kita bahas. Tapi munculnya akibat ini yang disebut caku winyana, caku yatanang, ini kan duara, ini kan berarti kan pintu. Boleh juga pintu ini diganti menjadi ayatana, ya, landasan. Boleh juga diganti ayatan. Nah, jadi caku ayatana, sota ayatana. Kita akan membahas yang ini, yang akibat, sebab ya. Itu sebab yang kita pelajari, karena sebabnya harus ada 3 syarat tadi, ya. Syarat 1, 2, 3, ya. Munculnya sebagai landasan, gitu ya. Lalu munculnya bersamaan dengan dan sampai proses statis. Lalu sampai yang terakhir, teman-teman tadi sudah tahu ada yang namanya Atita Bawangga pertama, ya, gitu. Jadi syarat ini berlaku nih. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau sudah bisa yang caku ayatana, caku yatana, maka akan berlaku sama juga dengan sota yatana, berlaku juga dengan ganda yatana, berlaku juga dengan jiwa yatana, kaya watana. Munculnya kesadaran ini diakibatkan oleh tadi ketika cakwayatana, sotayatana ini kan bisa saja kita bilang ya bahwa objek ini kan objek nih, ada objeknya dong sehingga bisa timbul kesadaran. Ini kan pasti nangkap objek. Nah, objeknya itu di dalam Abhidhamma ada 4 nih objeknya. Tolong diingetin teman-temannya, kemarin saya sudah bahas objek yang sangat besar. 1, objeknya sangat besar. Yang kedua, objeknya besar. Yang ketiga, objeknya kecil. Yang keempat, objeknya sangat kecil. Sangat kecil. Nanti dalam bahasa Pali ini jadinya Ati, Mahanta, Aramana. Ya, Ati, Mahanta, Aramana. Ini Mahanta, Aramana. Ini Parita, ini Ati Parita. Ya. Nah, sampai situ dulu ceritanya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke proses jalannya berpikirnya. Ya, ini yang susah ya, proses jalan berpikir. Karena kita sedang berbicara, kita ambil contoh caku winyana dulu ya. Baik, teman-teman, kita akan bahas yang namanya proses yang disebut caku yatana yang menghasilkan caku winyana, gitu kan? Kemarin kan begitu ya teman-teman ya. Kita akan berbicara pintu kesadaran caku dwara witi. Kita kan sedang ngomongin gini. Kita sedang ngomongin yang pertama adalah terkait dengan mata nih ya, caku mata. Nah, di proses kesadaran mata ini ada apa? Tentu prosesnya adalah ada caku dwara witi, proses munculnya kesadaran gitu ya, proses
munculnya kesadaran mata. Kesadaran mata. Nah, karena kita sedang bicara proses kesadaran mata, berarti nanti bahasa palinya tentu ada yang namanya caku, duara, witi. Witi adalah proses, caku, pintu, duara adalah pintu, yang munculnya kan tempat munculnya kesadaran apa gitu ya. Nah, teman-teman pasti tentu kalau kita bicara ada proses munculnya kesadaran caku, duara, witi, maka kita akan melihat pasti ada objeknya, ada landasannya, baru ada kesadarannya. Pernah nggak teman-teman lihat begini gambar gini yang pernah kita belajar dari awal? Ketiga, waktu di bab 1 kita pernah belajar. Yang namanya proses kesadaran mata itu kan pasti harus ada apa? Harus ada objeknya kan? Terus harus ada landasannya kan? Dan tentu baru timbul apa namanya? Kesadarannya. Ya. Muncul kesadarannya. Jadi proses jalannya witi itu, caku duara witi itu adalah adanya objek, tentu matanya punya landasan yang baik, adanya objek, dan bisa menghasilkan kesadaran. Masih ingat itu ya? Nah, sekarang kita bedakan kemana cara belajarnya. Cara belajar adalah proses witi. Nah, kembali kalau kita bicara proses witi, gambarnya nih, teman-teman lihat lagi baik-baik. Kita harus menggunakan metode ini ya, metode witi ya, dari caku duara. Ini adalah Atita Bawangga, gitu ya. Lalu ada Bawangga Calana. Enggak konsisten saya, harusnya buatnya sama. Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, gitu ya. Lalu caku duara gitu ya. Caku duara, setelah caku duara baru nanti jadi caku winyana. Kita sedang ngomongin caku nih mata ya. Lalu kesadaran menerima sampaticana, kesadaran memeriksa sankirana, dan akhirnya diputuskan. Tapana, gitu kan teman-teman ya. Nah, pada saat diputuskan, kalau diputuskannya baik, jadi biru warnanya. Di Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7, Jawana 8. Kebabisan. 8 ya. Re. Nah, kalau diputusannya jahat buruk promo. Nah, kalau putusan buruk berarti jadi merah perbuatannya, ya. Jadi aku salah dia. Sama Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7. Dan setelah itu pasti disimpan dalam memori batin kita. Ini kan mata ya. Kalau kita bicara mata, tentu mata itu adanya di tubuh. Panca duara di tubuh ya. Di jasmani. Di jasmani ada apa? Ada mata, ada telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Nah, teman-teman, kalau dia panca duara, maka rumusannya harus 17 gerbong. Kita hitungnya 17 gerbong itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti itu tepat ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih. Kita masukin nama-namanya. Saya ambil yang netral saja ya, yang warna pink deh ya. Jadi ini adalah Atita Bawangga nih. Nanti pelajaran bab 4 ya. Ini Bawangga Calana. Ini Bawangga Paceda. Ini kita sedang ngomongin apa? Caku winyana ya. Caku winyana kan di sini nih, caku winyana.
caku winyana. Tapi sebelum ada caku winyana, tentu ada landasannya, ada pintunya, ada ayat tanahnya, ada duaranya, ada pintunya. Pasti pintunya ada pintu caku winyana, caku duara, ya. Ya, caku duara atau panca duara, wah gitulah boleh ya. Sama aja kita sudah ngomongin membedakan ini. Baru ada kesadaran menerima. Lalu kesadaran memeriksa. Santirana. Sampaticana, ya. Sampaticana, santirana. Lalu ada kesadaran memutuskan. Rotapan. Baru jadi karma 1, jadi karma 2, jadi karma 3, jadi karma 4, jadi karma 5, jadi karma 6, jadi karma 7. Nah, baru nanti disimpan pada ramana. Ingat ya teman-teman, walaupun dia adalah prosesnya adalah 7 gerbong, 17 gerbong, tapi proses keberlangsungan kesadaran itu kan adalah muncul, gitu kan? Muncul, ini sampai muncul, lalu dia berlangsung, dan ada lenyap kan? Gitu kan teman-teman, ini lenyap kan? Muncul bahasa palingnya adalah upada. Berlangsung titi. Lenyap bangga. Proses ini dari Atita Bawangga sampai ke Tadaramana, maka berlangsunglah 3 momen ini. Jadi 17 kali 3. Jumlahnya jadi 51 momen. Dan karena itu maka saya harus memberi garis nih teman-teman nih. Jadi saya garisin di sini ya. Muncul, berlangsung. Miring ya saya. Muncul, berlangsung, lenyap. 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 Terus gini ya, muncul, berlangsung, lenyap. Muncul, berlangsung, lenyap. Ini bersama nih. Muncul, berlangsung, lenyap. 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 Karena ini muncul, maka saya pakai tanda panah ke atas. Lenyap begini, gitu kan? Ini muncul begini, ini begini ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita belajar lagi supaya teman-teman nanti gampang cara belajar ya. Nanti teman-teman begini nih. Jadi kalau tanda panah ke atas adalah muncul, tanda panah ke bawah adalah lenyap. Ini muncul, lenyap, muncul, lenyap. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang prosesnya yang namanya Pacupanyadama terkait dengan caku yatana, gitu kan? Nah, karena caku yatana itu ada 3 proses yang harus dipenuhi, maka kita harus lihat nih di mana itu proses terjadi, gitu kan teman-teman ya? Saya gambarnya sudah selesai. Ya, nanti teman-teman gambarnya yang bagusan ya. Karena kalau dipakai menggunakan whiteboard di handphone di komputer ini susah berlurusnya ya. Oke ya, ini udah jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan hapus terkait dengan ini ya. Kemarin kan teman-teman kan sudah bicarakan kalau kita berbicara misalnya ada yang namanya kan kita sedang bicara kesadaran mata kan, kesadaran mata nih ya. Kita sedang proses munculnya kesadaran mata. Tentu kalau kita bicara kesadaran mata ada yang namanya objeknya dulu dong, ya. Objeknya apa? Tentu objeknya di sini. Ya, ini objek ya teman-teman. Objek mata apa ya teman-teman? Objek mata itu adalah
Tentu yang disebut warna ramana atau rupa ramana. Ini objek mata. Ya. Objek mata ketemu dengan yang namanya landasan mata. Ya. Jadi kalau saya tulis begini deh. Ini adalah objek mata, objek penglihatan ya. Ini objek penglihatan. Yang ini apa? Yang ini adalah landasannya. Ini landasan apa ini? Ini tentu landasan mata, kan kita sedang bicara mata kan. Kalau ini landasan telinga, kalau ini telinga berarti ini landasan telinga gitu ya. Ini landasan mata. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. Ketika teman-teman melihat, tolong teman-teman lihat apa yang saya gambar. Teman-teman kan saya tujukan dari apa? Dari objek yang sebelumnya, saya paksa teman-teman untuk melihat objek sekarang nih. Ya, untuk melihat objek sekarang. Nah, teman-teman, jadi gambarnya adalah ketika objek penglihatan bertemu dengan landasan mata pada momen atita bawangga, tapi momennya di kemunculan. Momen atita bawangga muncul di sini kan? Di sini nih. Tuh. Jadi ingat ya teman-teman ya. Di momen nih, di momen ini. Di momen kemunculan. Di momen kemunculan atita bawangga, di momen kemunculan ketika dia menangkap objek penglihatan bertemu dengan landasan mata. Ya. Sebenarnya ketika dia ketemu dengan landasan mata, teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu sebenarnya ini sebenarnya kan pada saat ketemu di atita bawangga pasti muncul caku winyana nih. CK itu kan C itu caku, W-nya kan winyana. Jadi CK itu kan singkatan dari CV itu adalah caku winyana kan. Kesadaran mata nih, CP nih. Tapi di momen apa? Tetap di momen atita, di momen kemunculan. Ini di momen kemunculan, gitu ya. Kita bicara di momen kemunculan, ya teman-teman sekalian. Di sini ada apa namanya? Ketika mata melihat, landasan mata menangkap objek, munculnya di objeknya di mana, teman-teman sekalian? Kesadaran di landasan di mana? Landasan di cakunya, tapi di momen kemunculan. Di momen kemunculan. Nah, teman-teman juga harus tahu ya bahwa ini kalau dihitungnya ada 32, ada 51 ya. Setelah dia lenyap, maka nanti akan timbul namanya objek yang baru. Ini kan objek satu mata nih. Mata selanjutnya nanti ada objek yang baru tentu ya. Objek yang baru dimulai dari sini. Saya tandain dulu. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang namanya proses kesadaran mata yang disebut caku winyana, tentu dari atita bawangga sampai kemana dia? Teman-teman harus tahu ya, yang namanya proses kesadaran mata itu dari atita bawangga nih, dari atita bawangga daripada saat upada kemunculan itu sampai momen tadaramana di yang terakhir nih. Oh. Ya. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya proses kesadaran mata itu kan momennya adalah momen pada saat. Jadi ini kan kalau saya bilang ini adalah 17 momen atau apa begini ya.
proses jalannya kesadaran mata itu ada 17 momen kan. 17 momen itu dari mana? Dari Atita Bawangga sampai ke Tadaramana. Tapi dari 17 momen itu ada kemunculan, keberlangsungan, dan lenyap. Dan kalau total jadi 51. Jadi ini adalah 17 momen di kesadaran mata. Gitu kan ya. Nah teman-teman, tadi ada kalimat apa? Masih ingat? Yang pertama adalah disebut caku pasada, gitu ya. Caku pasada itu yang ini teman-teman. Nih, caku pasada itu adalah landasan mata. Landasan mata itu ada di mana? Gitu ya teman-teman ya. Landasan mata itu ada di mana teman-teman sekalian? Nah, teman-teman harus tahu landasan mata itu adanya di range ini nih. Di range dari Atita Bawangga sampai ke sini. Ini namanya momennya namanya caku pasada. Apa itu caku pasada? Landasan mata. Dari momen berlangsung sampai ke Tadaramana, ini nama momennya adalah caku winyana. Ya, teman-teman ya. Kalau tadi saya gambarkan begini nih. Saya gambarin ya teman-teman, masih ingat gambar saya tadi. Yang kotak 3 itu. Ini apa? Pasada itu landasan ya. Pintu. Dua arah, boleh. Ini apa? Objek. Arah mana? Ini apa? Winyana. Ini adalah caku winyana nih. Caku pasada. Caku pasada. Ini kan objeknya nih. Gitu kan? Ini adalah caku winyana nih. Nah, gambar yang kotak 4 ini, teman-teman sekalian, saya bikin gini. Objeknya mana nih? Objeknya mana? Tuh. Landasan matanya mana? Landasan matanya ini. Dari sini sampai ke sini. Tapi yang hanya sampai di kemunculan. Caku winyana mana? Caku winyana dari caku winyana, tapi dari momen upatiti, dari muncul keberlangsungan, sampai kemana? Sampai ke Tadaramana di momen bangga, lenyap. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan paham. Ya. Nah, di momen ini tentu ada yang namanya landasan mata. Kalau kita bicara tentu ada landasan mata kan. Sekarang kita mengumumkan landasan mata yang apa? Yang telah muncul sebelumnya. Itu kan kita bicara kemarin kan? Yang telah muncul sebelumnya. Ini kan landasan mata yang telah muncul sebelumnya kan ini. Itu sebelumnya nih. Sampai ke Atita Bawangga yang dimuncul sebelumnya. Ya. Terus apa lagi? Menyokong kemunculan gitu kan? Menyokong kemunculan kesadaran mata. Gitu, teman-teman. Jadi Atita Bawangga jadi yang dua pas ya, ketemu gitu. Sekarang yang menjadi masalah kan teman-teman sekalian, ini nanti boleh di screen ya. Saya hapus lagi ini berarti udah paham ya maksudnya ya. Yang kotaknya kita sekarang paham ya. Oke, itu di screenshot aja teman-teman. Nanti saya mau hapus. Karena kita tidak bicara itu, kita sedang bicara yang lain. Kita sedang bicara apa teman-teman kemarin? Majima Yukaya, gitu kan ya? Apa itu Majima Yukaya? Teman-teman, jadi gini, saya mau ajak teman-teman sekalian. Kan ada kalimat Majima Yukaya tadi kan? Caku pasada, Majima Yukaya, terus Patamajana,
Patama di Atita Bawangga, gitu ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekali lagi munculnya, jadi kalimatnya saya gini nih, biar satu kalimat. Satu, yang disebut Cakupasada yang mana? Kita sedang bicarakan Cakayatana kan. Pertama kan ada 3 momen kan. Terus begitu ya, Cakupasada, terus masih ingat Majima apa teman-teman? Majima Yukaya ya. Majima Yuka ya teman-teman ya. Majima Yuka, terus satu lagi apa teman-teman? Atita, iya betul ya. Momen Patama. Patama di Atita Bawangga. Begitu ya, masih ingat yang kemarin ya? Ya. Nah, sekarang clear nih sekarang. Sekarang clear ya. Terkait dengan Cakupasada di mana? Nih. Nih Cakupasada, clear ya? Clear. Jadi Cakupasada itu adalah momen di mana bertemunya apa teman-teman? Momen Cakupasada itu di mana momennya? Dari mana nih teman-teman? Masih ingat dari mana? Ini dari sini teman-teman nih. Dari Atita Bawangga, tapi Atita Bawangganya adalah di saat sampai ke Cakuwinyana. Sampai ke sini aja nih. Ini dari sini nih teman-teman nih, dari sini ke sini nih, sorry nih ya. Tuh. Dikenal sebagai Cakupasada. Cakupasada. Tuh, gitu. Ya. Patama Jana Atita itu adalah di sini. Nih, ini antara objek dengan landasan mata ketemu pertama kali, berbenturan pertama kali adanya di yang namanya di Atita Bawangga tapi di kemunculan. Nah, sebelum objek ini muncul teman-teman sekalian, sebelum objek ini muncul kan ada objek sebelumnya nih. Ada objek yang lalu kan? Nanti ada objek yang akan datang. Ini kan objek sekarang nih. Gitu kan teman-teman ya. Objek yang sekarang ya teman-teman ya. Objek sebelum ini namanya Mandayuka. Mandayuka. Tapi objek ini pada saat objek penglihatan ketemu landasan mata, munculnya di Atita Bawangga di momen kemunculan, itu namanya Majima Yuka. Momen ini setelah kemunculan ya teman-teman ya, setelah kemunculan di momen ini sesampai momen dari Atita Bawangga di momen keberlangsungan sampai ke Tadaramana di momen kelenyapan, itu namanya Amadayuka. Apa itu Madayuka? Madayuka itu adalah apa sih namanya kalau kita bicara di Abhidhamma itu usia pendek gitu ya. Usia pendek kesadaran. Ini namanya usia pendek kesadaran. Kalau yang ini Majima Yuka, tadi apa Majima Yuka? Kalimatnya bahasa Indonesia, Ibu Sriana.
objek yang menengah dan statis gitu kan? Ya, Menengah. usianya menengah dan statis. Statis itu artinya adalah nih, tetap nih, ketika objek penglihatan dengan landasan mata dengan atita bawangga pada objek kemunculan itu ketika itu statis, pas, itulah majima yuka. Sisanya dari atita bawangga proses keberlangsungan sampai ke tadaramana proses kelenyapan namanya amadayuka. Apa itu amadayuka? Adalah apa sih namanya bilangnya, usia gitu ya, usia kesadaran. Ini kan usia kesadaran yang pendek, ini usia kesadaran yang menengah, yang statis, ini adalah usia kesadaran yang long, yang panjang. Kenapa dia panjang? Karena dari momen atita bawangga yang keberlangsungan sampai ke tadaramana, yang kalau yang panjang ya, karena sampai ke tadaramana yang lenyap. Begitu. Jadi kalimat ada majima yuka, paham maksudnya ya teman-teman? Majima yuka paham ya? Sampai saat ini paham nggak? Jadi untuk kasus ini terkait apa ini? Terkait pacaya dhamma. Sebab ya. Sampai situ kalau nggak paham, ntar saya jelaskan di objek yang lain. Karena sama nih ya. Jadi teman-teman, sekarang kalau teman-teman tahu objek ada berapa? Ini sini boleh di screenshot ya. Objek ada berapa? Objek mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu ada yang sangat besar. Ada objek yang besar. Ada objek yang kecil. Ada objek yang sangat kecil. Objek yang besar itu bahasa Palinya adalah ati, mahanta, ramana. Ramana itu objek. Kalau objek besar adalah mahanta ramana. Lalu parita, ati parita. Ya, teman-teman ya. Ini objeknya sangat besar. Objeknya melalui pintu apa? Bisa pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Sama ya. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang objek ini, pintu mata, telinga, lidah, dan itu pasti pakai 17 gerbong. 17 gerbong itu dimulai dari mana? Dari atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda, pancaduara, terus caku winyana, kesadaran menerima, kesadaran memeriksa, diputuskan. Jadi karma 1, karma 2, karma 3, karma 4, karma 5, karma 6, karma 7. Jawana 1 sampai jawana 7, lalu tadaramana, tadaramana. 17 gerbong ini full penghuninya, penghuninya full sampai ke tadaramana. Sampai ke tadaramana, ini berarti objeknya adalah sangat besar. Tetapi untuk penumpang yang atita bawangganya penumpangnya 2 sampai 3, 2 dan 3, atita bawangganya 2 sampai 3. Jadi begini. Atita bawangga, bawangga calana, ini pindah kemari, bawangga paceda,
Pancadwara, Caku Winyana, Sampaticana, Santirana, Wotapana, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. TR. Tapi TR-nya nggak bisa cuma satu nih. Nggak bisa dua, karena syaratnya TR itu harus gencet. Bahasa benteng itu gencet. Ya. Harus berdua. Kalau dia nggak berdua, nggak jadi. Ini coba lihat. Ini gerbongnya ada berapa? 1, 2. Ini gerbongnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. TR kan ada 2, ini kan nggak cuma 1 doang. Berarti ini jadi bawangga. Nggak jadi dia. Karena penghuni harus 2. Nah, inilah namanya objeknya. Objeknya besar. Karena penghuni atita bawanganya ada 2. Kalau 3 gimana? Tinggal ganti aja. Ada 3 nih. AB, 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 BC, 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 BP gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk kasusnya terkait dengan kesadaran mata, sama, objeknya sama. Jadi artinya sama teman-teman sekalian. Samanya di mana? Samanya adalah pada saat objek ini menangkap, ini ada objek mata, ini ada landasan mata, dia tetap sama. Munculnya di mana? Munculnya pada saat atita bawangga, tapi yang kemunculan. Ini disebut sebagai caku pasada. Gitu ya, sama. Nah, tapi dia berakhirnya, kalau tadi ini berakhirnya di tadaramana, yang apa teman-teman yang terkait dengan amada, ada amada yuka adalah usia panjangnya kesadaran, maka amada yukanya nggak berakhir di tadamana, tapi berakhir di bawangga nih. Kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan. Ya, untuk amada yukanya adalah proses ini dari atita bawangga sampai bawangga saja, nggak sampai kayak gitu. Nah, bagaimana dengan parita? Oh, kalau parita penghuninya atita bawangganya isinya 4 sampai 9. Atita bawangga, atita bawangga, atita bawangga, atita bawangga. Bawangga calana, bawangga paceda, terus begitu. Nanti penghuninya sampai di mana? Hanya sampai di mana teman-teman? Ini kan sampai di Jawana nih. Ya hanya sampai di Wotapana. Kayak gitu ya. Nanti lihat di bab ini, tolong lihat di bab 4 nanti kita ya. Tapi yang jelas teman-teman maksudnya adalah proses yang namanya caku winyana tetap dimulai pada saat atita bawangga menangkap objek dengan landasan matanya dan muncul di saat kemunculan. Oh, begitu ya, teman. Nah, sekarang untuk memperjelas lagi, saya berbicara yang namanya kesadaran telinga, yaitu sota winyana. Ya, sota winyana. Apa itu sota winyana? Sota winyana adalah kesadaran mendengar. Sota itu telinga. Romadi punya apa namanya, punya bahasa Palinya. Kita bagi 3 lagi ya. Kita bagi 3, ini apa? Pacaya. Pacaya dhamma. Pacaya dhamma itu adalah sebab. Ya. Terus ada apa? Pacayu. Pacayu panya dhamma adalah pacayu panya. Pacayu panya adalah akibat. Pacayu panya dhamma adalah akibat. Dan ini adalah
pacaya sati. Pacaya sati itu adalah kondisi. Ya. Paritanya masih ingat siapa yang punya buku Parita Pali terkait dengan Sesota Winyana? Sama sih Romo, seperti Cakaya Tanang, cuman Ya, Sota ya Tanang. ya Tanang, gitu kan? Terus apa? Sota Winyana Winyanang, Datuya Datuya, Tam, Sampayu, Tak Kananca. Nanca, Damanang, gitu kan? Sota Winyana tanpa M, Romo. Sota Winyana. Oh, sorry. Bagus. Thank you, Roman. Sota Winyana, Datuya, Tam sampai Yuta Nanca, Damanang. Terus, apa nih? Sampayuta Kak Nanca, Romo. Sampayuta. Sampayuta Kak Nanca. Ya, Kananca, Damanang ya. Ini saya Pacayena, Pacayo. Ya. Sekarang ini syaratnya harus 3 lagi. Apa syaratnya? Yo, apa syaratnya harus 3? Apa teman-teman? Ayo, saya ajak berpikir. Apa syaratnya harus 3? Apa teman-teman? Maaf Romo, ini kalimatnya Tam Sampayuta. Tam Sampayuta. Tam Sampayuta. Ini dia Romo. Ini dia Romo, ya. Ya, Yuta Ini dia Kak. sebenarnya. Gini loh, nih. Kan saya udah tulis itu Romo ya. Nih, saya ini kan saya tunggal nih ya. Nih. Ini kan Sota Winyanang. Sota Winyana. Sota Winyanang. Sota Winyana. Winyanang. Sota Yatanang. Ya. Sota Winyana Datuya. Winyana Datuya. Tam Tam Sampayuta. Yuta. Sampayuta. Ya. Tanya di sini Romo nih. Tuh. Ya. Ta. Ya, ta. Kak. Ca. Kaknya belum Romo. Habis tak pakai kak. Oh, Sampayuta ya. kak. Oke. Taka ya Romo ya. Iya, taka betul. Oke. T-nya 2 ya. Iya. Takanan. Gitu, Cak. Iya. Damanang gitu ya. Oke. Sekarang nih, siapa yang tahu nih syaratnya apa? Sota pasada. Lanjut. Apa lagi? Sota pasada. Mungkin Majima Yuka. Majima Yuka. Terus apa lagi? Apa lagi? Atita Bawangga. Atita Bawangga apa? Apa teman-teman? Atita Bawangga apa kemarin? Patana Atita Bawangga. Patama betul. Patana Atita Bawangga. Patama ya. Patama itu pertama ya. Patama Atita Bawangga. Bawanggang ya. Bawangga aja ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat gambarnya gimana? Sama nih ya. Bawangga ya. Ini kita bahas ya. Kalau ini tahu nggak apa ini isinya?
Ini isinya apa? Sota, Winyana, Cita 2. Sota, Winyana, Sota Winyana berapa, teman-teman? 2. Sota Winyana 2. Sota Winyana 2. Oke, kita lihat ya. Ini adalah Sota Winyana 2. Yang mana? Yang Ahetuka, ya. Ahetuka ya mau atas bawah itu. Atas bawah ya. Pasang. Oke. Lalu ini apa isinya? 7 cetasika. Bisa Sama kan? Ini mah gampang ya. Ini gampang ya. Kita sekarang lihat ininya nih, ya. Saya ingetin ya. 1, 2, 3. Berarti saya harus apain? Kita bikin apa lagi? Saya harus bikin ini ya. Kita harus bikin ini 17 gerbong. Sota apa? Sota dupa Sota Duara Witinya ya. Pintu kesadaran pintu kesadaran telinganya ya. Pintu kesadaran telinganya. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman sekalian. Ini objek suara itu apa? Sada, Romo. Ini adalah objek suara yang dikenal dalam bahasa Pali sada ramana, ya. Objek suara mengalami fasa kontak dengan apa? Suara. Dengan apa? Ruang. Dalam ruangan mau. Ya, maksudnya objeknya itu ditangkapnya sama apa? Sota Pasada, Romo. Iya, ditangkap melalui landasan apa? Landasan Telinga. Satu sota telinga. sota ya. Pasa. Itu ya. Sota pasada ya. Nah, dia muncul di mana? Kan ada proses kesadaran witi nih. Ini kan ada proses witi. Berarti kalau proses witi, saya harus mulai dari sini. Ya. Atita bawangga. Terus bawangga calana. Bawangga pak ceda. Terus panca duara atau pancaku duara. Sota duara ya. Sota pasada. Sota pasada. Ya. Terus Sota Winyana. Sota Winyana. Terus Sampaticana. Sampaticana. Terus Santirana. Santirana. Terus Wota. Tapana. Kalau dia diputuskannya baik, jadi biru nih ya. Jadi karmanya jadi bagus nih. Jadi Jawana 1. Sanci lagi ya kok ya? Jawana 2. Yan Jawana 3. Jawana 4. Jawana 5. Jawana 6. Jawana 7. Dan dia disimpan dengan baik di batin. Pada ramana, pada ramana. Kalau dia diputuskannya buruk, jadi apa? Merah ya. Jadi merah kan teman-teman ya. Jadi kusala nih. Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7, Jawana 8, Jawana 9. Kok Jawana 9? Salah nih saya nih. Aduh. Sampai 7 aja, Romo. Iya, kok nggak terjawab sih? Kan biar saya sengaja ngetes ya. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai 7 doang ya. Nah, sekarang teman-teman kita tahu sekarang kan bahwa gerbong yang 17 ini ada proses apa? Ada proses upada, titi, bangga.
Upada titi bangga. Upada titi bangga. Upada titi bangga. Upada titi bangga. Gitu kan? Terus ya. Sampai ke sini ya. Upada titi bangga. Momen pintu kesadaran telinga ketika objek suara munculnya di patama. Kita ambil yang belakang dulu. Patama apa? Patama atita bawangga. Ini kan atita bawangga nih. Ini tentu objeknya adalah objek yang sangat besar. Kalau sangat besar berarti sampai gerbongnya lengkap pada ramana. Gitu kan teman-teman ya. Nah, pada saat momen atita bawangga di mana? Di proses apa nih? Setana panah ke atas. Kemunculan. Dia ini ketika objek mata, objek suara berbenturan dengan objek tandasan suara, maka inilah yang disebut sebagai satu. Kan ini patama nih. Dan patama atita bawangga. Tuh, teman-teman, ya. Itu patama atita bawangga. Terus ini jadi apa? Pada saat mereka berbenturan di patama atita bawangga, ini jadi apa? Ma, jima, yuka. Dua ya, majima yuka. Ya, majima yuka. Kita tahu juga teman-teman sekalian bahwa habis atita bawangga ada bawangga calana. Ada bawangga paceda. Ada pancadwara ya. Pancadwara itu berarti ini sota pasada sebenarnya. Di dalam pancadwara ini ada kesadaran telinga tentu ya. Terus ada apa namanya? Sota winyana. Sota winyana. Di sota winyana ternyata ada kemunculan nih. Ini kemunculan. Di sota winyana pada saat dia kemunculan, di sini ada momen namanya ketika dia berbunta dengan sota pasada, di momen inilah yang dikenal sebagai apa teman-teman? Dari sini ke sini sota pasada. Jadi sota pasada itu dari mana? Dari atita bawangga yang di momen keberlangsungan sampai ke sota winyana di momen kemunculan. Dia menjadi sota winyana, saya hapus. Dia menjadi sota winyana dari mana muncul sota winyana? Dari sota winyana itu dari muncul upada titi bangga. Dari titi sampai ke tadaramana di momen kelenyapan atau bangga. Inilah yang disebut sebagai teman-teman Sota winyana. sota winyana. Beda nggak di sini? Kalau saya gambar di sini lagi, masih ingat dengan cerita tadi 3 gambar tadi? Ini ada pasada, landasan. Ini ada aramana, objek. Ini ada winyana, kesadaran. Itu kan? Ini ada winyana, teman-teman ya.
Nah, teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman nanti paham tentang apa ya, tentang proses jalannya kesadaran, itu ada elemen namanya Datu 18 ya. Di Datu 18 itu Romo ini dia. Ini adalah ini ada caku, sota. Itu yang bicara apa? Bicara apa ini? Sota pasada. Berarti saya sedang nulis di sini adalah sota pasada. Di bab 1 kita pernah belajar sota pasada, objeknya apa? Sadara Ramana. Terus setelah sadara Ramana jadi apa? Sota Winyana. Sota Winyana kan? Itu ya, teman-teman sota Winyana ya. Nah, sota pasada itu yang mana sekarang kita tahu? Sota pasada itu dari momen Atita Bawangga pada proses keberlangsungan sampai ke sota Winyana di momen kemunculan. Ini disebut sota pasada. Lalu sadara mana? Mana sadara mananya? Sadara mana yang mana? Ini suara. Sota Winyana yang mana? Sota Winyana ini yang ini. Dari momen sota Winyana di momen ini apa nih? Momen apa nih? Keberlangsungan. Sampai momen ini, apa nih momen apa? Kelenyapan. Dari momen keberlangsungan di Sota Winyana sampai di momen Tadaramana, tapi di momen kelenyapan. Itulah yang dikenal sebagai Sota Winyana. Nah, teman-teman sampai sini kira-kira pusing nggak? Berarti sota pasada itu sebab menjadi akibatnya sota winyana ya, Mo? Betul, tapi dia satu momen, nggak bisa dua momen. Dia satu momen, Bu. Satu gerbong dia. Harus satu gerbong, Bu. Langsung ya, Mo, gitu? Iya, harus satu gerbong. Iya, Mo, ya, Nggak Mo. bisa, Ngerti, Mo, ngerti, Mo. nggak bisa dua gerbong. Jelas, Mo, jelas, Mo. Jelas ya? Jelas, Mo. Jadi dari sota pasada sampai menangkap objek, sampai timbul satu kesadaran telinga, itu satu momen. Nah, Ya, Mo, kemarin ya, satu momen itu kita penggal nih. Di 17 gerbong itu, di 17 gerbong itu kan berarti ada syarat nih. Syaratnya apa? Ada pacaya dhamma sebab, ada pacayu panyadama akibat, tapi ada kondisi-kondisi. Kondisinya kenapa jadi begini? Kondisinya adalah nisaya pacayena pacayo. Apa sih itu kondisi yang namanya nisaya pacayena pacayo? Apa itu? Kondisi ketergantungan pada landasan yang telah muncul sebelumnya. Kita sedang bicara apa? Waktu purijata nisaya pacayo. Kita bicara nisaya pacayo, tapi nisaya pacayo yang mana? Kita sedang bicara nisaya pacayo yang kelompok apa? Waktu purejata, gitu kan? Nisaya pacaya. Apa itu waktu purejata nisaya pacayo? Kondisi ketergantungan pada landasan yang telah muncul sebelumnya. Pada landasan yang telah muncul sebelumnya. Kenapa yang telah muncul sebelumnya? Berarti sebelum ada Patama Atita Bawangga, sebelum ada yang namanya Majjhima
Yukaya ada apa? Ada apa? Mada, Mandayuka ya, Mandayuka. Ya, apa tadi teman-teman? Mandayuka. Mandayuka. Apa itu Mandayuka? Objek Usia. sebelumnya. Ya, objek sebelumnya momennya sangat pendek, usianya sangat pendek. Usianya pendek. Kalau Majima Yuka, Menengah. usianya menengah. Dari momen Atita Bawangga, nih dari momen Atita Bawangga kemunculan, keberlangsungan sampai mana teman-teman? Pada Ramana. Pada Ramana yang kelenyapan disebut apa? Amadiyayuka. Amada. Amadaya. Ada Madayu Yuka. Ini Mada, ini Amada. Ini Majima. Apa itu Amada Yuka? Amada Yuka itu apa? Amada Yuka adalah usia momen kesadarannya panjang. Jadi kita ini belajar di Patana. Kalau di bab 4 nggak belajar sampai kayak gini itu Bu Suryana. Ya, mau. Tapi kalau kita belajar Patana sampai sedetil ini. Jadi clear mau ini mah. Jadi jelas mah. Jelas ya. Matanya itu di mana, kapan gitu melihat mah. Ya, jelas ya sampai situ ya. Tapi saya mau tanya yang Mandayuka itu usia pendek itu contohnya apa mau? Pas sekilas gitu ya mau? Usia pendek itu kayak selibat ya begitu. Kan begini nih, kan sekarang begini. Contohnya gini ya, saya ambil contoh ya. Misalnya nih, Ramani tolong lihat apa yang saya pegang. Langsung kan ngeliat kan ini kan, ya. Dari yang tadinya Ramani ngeliat gambar ini, saya terus paksa lihat aqua ini. Yang ini jadi usianya pendek, jadi Mandayuka. Momen benturan mata Ibu Suryana ke momen objek ini, landasan mata Ibu Suryana ke objek ini, objek mata ini, pas saat tik pertama di Atita Bawangga, tek gitu, itulah yang disebut sebagai Majima. Oh. Kalau yang Mandaya itu mah, yang Mandayuka itu mah, yang pendek. Ya, Mandayuka itu kayak gini. Tuh, Ibu tolong lihat apa yang saya pegang. Jadi artinya itu objek yang lalu. Ketika Ibu ngomong itu yang Mandayuka itu, kan saya langsung ambil Ibu, saya alihkan Ibu ke objek yang baru ini. Nah, objek yang lama itu namanya Mandayuka. Objek yang telah lalu gitu ya, yang telah lalu disebut Mandayuka, dia pendek. Yang baru adalah sekarang pertamanya adalah Majima, kesononya panjang sampai selesai kita dalam mana adalah objek yang panjang. Jadi kayak sebenarnya itu Mandayuka itu bukan berarti pendek itu singkat ya. Jadi pendek di sini adalah sudah berlalu gitu maksudnya. Sudah berlalu ya. Oke mau. Makasih mau. Kayak gitu. Ini prosesnya ya, teman-teman ya. Ini prosesnya ya. Maaf Romo, tadi Mandayuka di posisi mana tadi kurang jelas di proses Witi ini Romo? Sebelum AB. Sebelum Atita Bawangga di sini yang hitam, gambar hitam ini. Sebelum objek ini kan ada objek ini hitam sebelumnya. Oh. Yang tadi saya gambar hitam ini. Sesudah ini kan ada gambar yang sesudahnya nih. Ini sebelum, ini kan before, ini kan after. Ya. Before-nya ini sebelum ngambil objek yang sekarang, ini adalah Mandayuka. Di objek yang telah lalu itu, ketika Romo Ardi masuk ke objek yang sekarang, objek yang lalu itu sudah Mandayuka. Usianya sudah pendek.
Baik. Usia sudah pendek. Usia kesadaran sudah pendek, disebut mandayuka. Tapi jangan dibayangkan, majima yuka itu hanya momen ini aja ya. Nih. Nih. Mandayuka tuh momennya hanya momen ini doang nih. Tuh. Tuh. Itu yang disebut mandayuka. Apa majima? Majima itu berarti kemunculan dari Atita Bawangga sampai proses objek berbenturan dengan pasada, Romo ya. Tapi munculnya hanya di ini, di Patama nih. Patama Atita Bawangga. Patama Atita Bawangga itu apa? Upada. Apa itu upada? Muncul, makanya gambar cuma begini doang. Di momen ini dia. Atita Bawangga hanya di momen ini. Padahal di momen Atita Bawangga ada apa? Upada, titi, bangga. Sementara di momen Majima Yuka, hanya di momen apa dia? Hanya di momen apa? Upada ya. Kan Atita Bawangga ada berapa? Lihat ini kan di dalam Atita Bawangga ada berapa? Ada upada, ada titi, ada bangga. Apa itu upada? Muncul. Upada, titi, berlangsung. Bangga, lenyap. Momen Majima Yukaya itu hanya momen ini nih. Momen Atita Bawangga, Patamajana, terkait dengan kemunculan, berbenturan dengan landasan telinga, atau landasan mata, atau landasan hidung, atau landasan lidah, atau landasan tubuh, dengan objeknya. Oke, itu dikenal sebagai apa? Majima Yuka. Iya. Kalau Amanda Yuka, dari mana? Itu dari keberlangsungan ya. Keberlangsungan upada titi, dari titi Atita Bawangga sampai Tadaramana Bangga ya, lenyapan Tadaramana. Iya, itu dikenal sebagai Amadayuka. Nggak pakai hak, Madayuka. Ya. Hah? Nggak pakai hak ternyata ya. Amadayuka. Ada Amadayuka. Ya. Amadayuka. Banyak nih kosakata bahasa Pali nih kita dapat malam ini dari Romo. Tapi jadi jelas mau. Jelas sekali kayak Dokter Saraf, spesialis mata ini. Romo Swanto. Kayak gitu. Sangat detail sekali. Oh, sabar ya. Romo sabar ya. Mantap Pak. Nggak ada orang ajarin seperti begini. Semangat. Gimana Romo sabar? Dapat nggak? Mata pelajaran ini dapat nggak kira-kira? Dapat semua, bebas-bebas singkat-singkat dapat semua. Saya paham Pak. Berapa sabar jelek kali di sana ya di Medan. Oke. Jadi begitu ya Romo. Ini berlaku ini apa? Sota apa? Terus ini cari kita nih. Jadi ada kalimatnya kita lengkapi ya gambarnya ya. Ini saya clear coba ya. Jadi kita ulang lagi ya. Ini saya dibagi berapa? 2. Saya pacaya. Saya bagi 2. Dibagi 2. Yuk. Yang pertama apa? Sajata Pak. Ini saya. Saha jata ni saya. Ya, sahajata ni saya. Sahajata ni saya itu punya sair. Masih ingat sairnya apa? Sahajata ni saya itu? Sairnya saya sairnya pakai tulisan biru. Jangan hijau ya. Apa? Masih ingat? Cataro Kanda. Ini ada 2, ada 3 ya? 3 ya? 3 apa 4? 1, 2, 5 ya? Oke. Biar teman-teman hafal nanti ya. Ya, oke. 1, 2,
3, 4, 5. Saya kalau kasih jeda berarti di situ ada apa? Ada apa itu pacaya dhamma, apa itu saya jeda ya. Saya kasih jeda itu berarti kalau saya penggal aja deh. Yang pertama adalah catarokanda. Ya, Arupino. Carokanda Arupino, Anyamanyang. Bisa ya mama screenshot. Nisaya, Pacayena, Pacayo. NPP ya. Apa itu NPP teman-teman? Nisaya, Pacayena, Pacayo. Ya. Nanti saya penggal begini teman-teman. Tuh, saya penggal begitu tuh. Tuh. Ya, ini apa kalau ini? Cataro Kandaru Puno. Itu berarti apa dia? Pacaya sebab. Sebab. Kalau Anyamanyang, kondisi. Apa akibat? Ya. Kalau ini saya Pacayana Pacayo sebagai kondisi ya teman-teman ya. Oke. Yang berikutnya Cataro Kanda itu siapa? Cataro Mahabuta. Cataro Mahabuta ya mah. Cataro Mahabuta. Apalagi? Udah ya? Anyamanyang, Nisaya, Pacayana, Pacayo. Enggak lagi. Gitu kan? Ya, terus yang berikutnya apa? Okantikane nama rupa. Okantikane itu bicaranya apa? Kalau Sandi. Ya, okanti, kane, gitu ya. Kane, nama, rupa, gitu kan. Okantikane, nama rupa, terus Anyamanyang, Nisaya, Pacayana, Pacayo. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya apa? Kemarin kita sudah bahas, baca. Cetasika. Cetasika. Dhamma. Cetasika apa? Dhamma Cita Samutananang. Dhamma, terus? Cita Samutananang. Cita Samutananang. Rupanang. Samutananang ya. Terus? Rupanang. NPP. Ya. Rupanang NPP. Ya, kita penggali di mana? Di sini ya. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir apa? Kita bahas yang kemarin terakhir. Mahabuta Upada Rupana. Mahabuta Upada Rupanang. NPP. Apa itu NPP? Nisaya, Pacayana, Pacayo. Nah sekarang kita akan ngomongin apa yang ini, yang udah kita jalankan nih. Kita ngomongin apa? Suatu Purejata Nisaya. Ya, kita bahas yang kedua adalah kalimatnya tadi masih ingat? Apa teman-teman? Yang pertama? Sakaya Tanang. Saya hapus dia supaya takutnya. Sini aja. Yang pertama adalah Cakaya Tanang. Gitu kan? Penggal. Terus apa? Bla 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 ya. Caku, Winyana, Datu, Datuya, Tang sampai Yukanan Cadamanang, Nisaya, Pacayana, Pacayo. Sama sebenarnya nih, kalau kalimat ini dapat nih, teman-teman ya, kalimat yang ini dapat nih,
Ini kalau ini jadi caku. Ini kalau cakaya tanang jadi caku Winyana. winyana. Kalau ini sota. Jadi apa? Sota winyana datuya tang sampai yukanan cadamanang apa nisaya pacana pacayo. Berlaku sama untuk apa? Jiwa. Gana. Gandaya tanang, ganda winyanang, tang sampai yukanan cadamanang, nisayana nisaya pacana pacayo. Yang keempat, jiwa ya tanang, terus jiwa winyanang, terus apa? Jiwa winyanang, datuya, tang sampai yuta kanan cadamanang, nisaya pacena pacayo. Ya, sama ya. Ini sama nih. Yang kelima. Kaya. Kaya ya tanang. Terus kaya winyana datuya tang sampai yukanan cadamanang nisaya pacayana pacayo. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalimat ini dapat dari mana? Dari parita yang namanya patana. Teman-teman bisa cicing di internet ya. Kenapa saya ajarkan teman-teman seperti ini? Karena nanti teman-teman kalau sudah belajar ini, teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Patana yang 24 itu kalimat panjangnya teman-teman hafal. Cataro kanda arupinyo anyamanyang nisaya pacena pacayo. Cataro mahabuta anyamanyang nisaya pacena pacayo. Kenapa sudah bisa hafal? Karena kita sudah membedah satu-satu nih. Oh, kalau kita mahabuta kita sudah tahu. Upada rupa berarti kita sudah tahu. Nah, nanti tinggal ada saya terakhir di sini. Ini jadi saya udah clear ya. Ini kalau ini udah bisa, ini udah bisa, ini bisa nggak kira-kira pasti? Bisa ya? Sama kok. Nggak usah saya ulang ya. Sama ya. Ini sama nggak? Sama. Beda. Kasih di mana bedanya? Bedanya begini doang nih. Ini kan caku apa atita bawangga carana, bawangga paceda, kan gitu. Lalu ini pancadwara wajana, gitu kan? Ini caku salah. Ini caku. Nah, kalau ini caku winyana, ini ganti-gantian. Ini yang ganti-gantiannya. Ini sampaticana santirana kota pana. Baru jawana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau yang berikutnya adalah tadaramana. Kalau dia karma baik jadinya biru ya. Jawana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, warna yang ini nih yang saya absir, yang ini nih ya. Ini bisa apa? Bisa sota, bisa caku, bisa ganha, bisa jiwa, bisa kaya. Tergantung apanya? Tergantung objeknya. Objek itu bahasa Pali apa? Aramana. Gitu ya. Teman-teman begitu ya teman-teman ya. Jadi yang saya absir ini nih teman-teman nih, yang diabsir hijau ini itu yang bisa bergantian. Tuh. Itu yang bergantian. Nah, jadi kalau caku ya tanang sudah ngerti, sotawinya yang sudah ngerti, pasti ganda, jiwa, kaya sudah paham. Nggak perlu kan saya jelaskan?
teman-teman ya. Oke ya. Sekarang ada kalimat terakhir. Siapa yang tahu kalimat terakhir dari apa namanya? Dari apa sih? Dari ini dari kalimat terakhir dari ini. Dari ini saya waktu perujetan saya. Ada yang pegang gitu? Ada yang pegang apa namanya? Pegang bahasa apa? Paritanya? Ada kalimat terakhir? Siapa yang tahu, teman-teman? Kalimat terakhirnya kalau nggak salah yang merupang nisaya mano datuca mano winyana datuca itu Romo ya. Betul. Yang rupang nisaya mano datuca Mano winyana datuca watanti. Nah, terus Tam rupang mano datuya ca mano winyana datuya ca tam sampai yutaka nanca damanang nisaya pacayena pacayo. wih, apa Romo Ardi? Baca Romo dari buku. Ya. Oke, sekarang menurut teman-teman itu yang kalimat terakhir ya. Tapi nanti kalimat terakhir itu panjang, saya harus jelaskannya panjang. Kalau saya lanjutkan sekarang nanti teman-teman pusing. Jadi minggu depan, minggu depan, hari Kamis depan. Aku tuh udah ngebul ya. Begitu Romo Ardi ya. Ya, sadu. Kalimat terakhir Modana, Romo. Mano Modana, silakan. Mantap sekali, mantap. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Ada suara tanpa wajah Romo ya. Oh, ada. Yo, ada. Aku suka di tempat gelap, lebih tenang. Ya, mantap. Bener. Memang banyak ketinggalan, tapi saya ngerti. Cuma nggak bisa hafal, nggak bisa seperti Romo Ardi gitu loh, bisa hafal. Saya cuma ngerti aja. Anu Modana lah, Romo. Ya, nanti saya akan jelaskan minggu depan, Kamis depan kan kita kan bicara kaya tuh, tubuh kan, kaya apa tadi kaya yatana gitu, kaya winyana datuya. Nah, kalau kita bicara kaya tubuh ini nanti tubuh kan ada tubuh yang di tubuh Brahma, tubuh dewa, tubuh manusia, tubuh tubuh binatang kan berbeda-beda. Tuh, nanti kita masuk ke 31 alam kehidupan. Ya, tentu kalau kita bicara tubuh nanti kita berbicaranya di mana gitu ya. Sampai situ tuh besok tuh. Jadi lebih dalam. Jadi kaya belum sama yang itu belum. Ya, karena kalau saya teruskan saya takut teman-teman ntar kepusingan ya. Gitu sih. Sadu. Berarti masih ada satu pertemuan lagi untuk bahas nisaya ini ya Romo. Nisaya pacaya ya. Sepertinya mudah-mudahan. Ya. Tapi kayaknya bisa 2 loh. Bisa 2 ya. Baik, kalian Namita, terus saja kita belajar dari Romo mengenai pembahasan pacaya dhamma dari posisi pada proses witi ya. Tadi kita tahu bahwa untuk pacaya dhamma dari nisaya pacaya ini yang wajib ada yaitu dari sisi Cakupasada, Majjhima Yuka, dan Patama Atita Bawangga. Tadi kita bisa lihat dari proses witi di mana posisi Cakupasada, di mana posisi Majjhima Yuka, dan Patama Atita Bawangga. Kemudian kita juga tadi belajar bahasa Pali terkait Majjhima Yuka itu adalah usia menengah dari kesadaran, kemudian usia pendeknya adalah Mada Yuka, yaitu terjadi sebelum Atita Bawangga. Kemudian Amadaya Yuka, yaitu usia panjang yang terjadi pada proses titi ya, keberlangsungan dari keberlangsungan Atita Bawangga sampai dengan kelenyapan pada saat tada ramana. Ya, baik. Nanti link malam ini akan kami sharing ya. Kita bisa lihat kembali, putar kembali lebih jelas penjelasan Romo
agar kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan pertemuan di hari Kamis, Romo ya. Dalam kamar, pokok nanti dimakan si Mai. Bu Melina, ada yang mau disampaikan? Enggak, Romo, kepencet. Ya, baik. Silakan kalian Emita bagi yang ingin bertanya kepada Romo, kami persilahkan. Romo, saya tanya Romo, Saya jawab, Ibu. kalau objek yang sangat besar kan 17 gerbong mau sampai Tadaramana ada 2. Tapi kalau yang setelah itu, kata Romo kan tadi Tadaramana itu harus sepasang. Berarti kalau tidak ada Tadaramana itu jadi bawangga. Itu efeknya apa? Mau orangnya jadi apa itu rekamannya kurang gitu ya? Mau? Baik, saya coba jawab ya, Ibu. Nih ya, objek dibagi 4 kan. Ini objeknya. Kalau kita bicara objek ini berarti objeknya objek di Kama, keluarganya Kama Wacara nih. Ya, Ibu ya. Di objek Kama Wacara Ibu tahu ya, berarti biasanya di mana? Berapa alam? 11 alam ya. 11 bumi. Ya, 11 ya. Jadi objek sangat besar. Objek besar. Objek kecil. Objek sangat kecil. Kenapa tadi saya mengatakan kok objek ini hanya yang berada di Kama Wacara? Karena objek ini yang hanya punya pancawokara bumi, yang punya panca indera. Karena pintu panca indera itu adalah pintu jasmani, sementara mereka yang keluarga Kama, keluarga Mahagata kan pintu batinnya. Ini kalau semua mata kita menangkap objek, telinga kita menangkap objek, hidung kita menangkap objek, lidah kita menangkap objek, tubuh kita menangkap objek, itu objeknya bisa sangat besar, besar, kecil, dan sangat kecil. Sangat kecil. Tadi saya katakan, ini harus berapa gerbong? 17. Terus 17 gerbong. Kalau objek yang sangat besar, di 17 gerbong ini penumpangnya lengkap, penuh. Atau lengkap. Penumpangnya penuh atau lengkap. Ya. Penumpangnya penuh atau lengkap itu dari Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, itu lengkap semua. Jadi artinya kalau di absen nih kelas nih, kalau tak kelas itu di absen 17 muridnya masuk semua. Gitu ya. 17 siswanya masuk semua. Itu kalau objeknya sangat besar. Kalau objeknya sangat kecil, si Atita Bawangga ini bawa teman. Temennya 2 atau 3. Kalau temennya 2 atau 3, sementara gerbongnya, bangkunya cuma dari 17. Kira-kira kebagian nggak? Nggak kebagian. Jadi syaratnya begini, Ibu. Syarat dari 17 gerbong itu, syaratnya yang nggak boleh dipunya. 1, Tadaramana harus 2. Kalau tidak 2, nggak jadi. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Jawana J1 sampai J7. Jawana atau dorongan karma harus 7.
Kalau tidak 7, tidak jadi. Itu syaratnya, Bu. Kenapa nanti? Karena kalau objeknya besar, atita bawangnya penghuninya ada 2, atita bawangnya penghuninya ada 3, pasti sampai dia berujung di jawana. Tapi kalau atita bawangganya kecil, AB-nya isinya 4 sampai dengan 9. Kalau isinya 4 sampai 9 sementara gerbongnya hanya 17, maka karena jawananya pasti ketemu cuma 1, 2, 3, 1 doang. Karena ketemu sama 1 doang, maka di Wotapana diputuskan hanya sampai Wotapana saja. Sampai memutuskan. Kalau objeknya sangat kecil, atita bawangganya, bawa temennya 10 sampai 15 atita bawangga, maka dia hanya sampai atita bawangga saja. Contoh sekarang dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari nih ya. Ibu menangkap objek. Objek mata kan? Objek mata ibu kan kalau sangat besar, gerbongnya lengkap nggak? Penuh ya. Kalau penuh berarti ibu karena sudah tersimpan di tadaramana, ibu langsung ingat, oh objek si A ini adalah, dengan detail ibu bisa menjelaskan, dia adalah si Juan yang tinggalnya di daerah Karawaci sana. Dia adalah misalnya saya tahu pekerjaannya, saya tahu dia tinggal di mana, rumahnya di mana. Karena apa? Karena objek ini sangat besar, Ibu. Sampai detil saya tahu. Ya, kenapa saya tahu sampai detil? Karena objek si A ini adalah objek yang sangat besar. Tersimpan dia dalam tadaramana. Sehingga kapanpun si Juan ini nggak akan pernah hilang dari ingatan saya. Karena saya simpan di tadaramana. Ya, Ibu ya. Tapi kalau objeknya besar, saya menangkap objeknya besar, B ini ya, objeknya besar misalnya, tidak sampai tadaramana, hanya sampai di karma, di jawana saja nih. Tuh, hanya sampai di jawana, hanya sampai di karma. Saya mau dalam present moment, misalnya saya ketemu ibu nih ya, present moment, saya ketemu ibu, saya kenalan sama ibu, kalau ini objeknya besar hanya sampai di jawana, saya hanya mengenal ibu sampai pada saat present moment. Pada saat itu saja. Besok, lusa, atau kapanpun saya ketemu ibu, saya di ingatan saya membutuhkan 1 sampai 2 sampai 3 kali. Romo, iya apa kabar? Romo masih ingat saya. Tuh, siapa ya? Gitu kan? Yang pernah ikut belajar Abhidhamma, Romo. Oh iya ya. Kapan ya? Di mana? Saya membutuhkan atita bawangga untuk mengambil ingatan masa lalu saya supaya saya tahu bahwa objek ini besar sehingga saya bisa putuskan, oh dia adalah si B misalnya. Nah, kalau objek itu kecil, hanya sampai di Wotapana, sampai diputuskan saja, membutuhkan atita bawangganya 4 sampai 9 kali, wah susah ingat ya Bu ya. Misalnya contoh, misalnya kita pernah belajar gini misalnya, tebak kuis misalnya gitu, bendanya warnanya hitam, kita banyak pilihan kan, digunakannya untuk rambut, wah kita punya 2 kemungkinan tuh, bisa sisir, bisa jepitan rambut segala macam gitu kan, lalu terbuat dari plastik, kan jadi ibu membutuhkan atita bawangganya berkali-kali supaya tahu ini
pas saat diputuskan, oh ternyata itu sisir. Hanya sampai situ aja diputuskan sampai sisir doang. Nah, itulah objeknya namanya kecil. Nah, objek yang sangat parah adalah misalnya kalau objek itu sangat kecil. Kalau objek itu sangat kecil, Ibu, maka Atita Bawangga itu isinya 10 sampai 15 kali. Di momen apa ini? Di momen Ibu sedang tidur pulas. Ibu tidur pulas, saya bangunin, Bu Sriana, Bu, ya, Ibu tidur lagi. Itulah yang namanya objeknya sangat kecil. Begitu Ibu Sriana. Oke. Mo, kalau begitu Mo, dari 4 objek itu, yang 2 objek yang kecil dan sangat kecil itu tidak ada jawana, berarti tidak terjadi karma ya? Betul. Tidak menghasilkan karma. Berarti yang terjadi karma itu yang 1 dan 2 itu yang? Iya, ati mahanta ramana dan mahanta ramana. Oke, Ma. Terima kasih, Ma. Jelas, Ma. Ya. Sadu. Tukang lupa itu udah lihat saudara gak apa-apa lagi kalau ada orang sakit hati sakit di kita cepat kali lupa itu. Gimana itu ya? Itu masuk di AB1 aja ya? Kalau saya beda Pak Sabar. Kalau utang saya lupa Pak Sabar. Jadi Pak Sabar bukan begitu Pak. Jadi nih contohnya aja begini, Bapak lihat picture saya di di handphone atau di laptop Bapak. Ada Buddha Rupang di belakang saya, ada rupang-rupang kecil di belakang saya, ada Munggarana Sariputra, ada kalau Ibu bisa lihat ada patung kecil di dekat sudut kanan saya. Ya, itu semua Ibu waktu menangkap atau Pak Sabar waktu menangkap saya itu, Pak Sabar ada aja yang bisa mungkin melihat saya sebagai objek yang sangat besar. Bisa saja ada yang melihat Buddha Rupang di belakang saya objek yang sangat besar. Atau bahkan ada saja yang melihat Buddha Rupang yang putih itu, yang sangat besar. Jadi objek yang sangat besar itu tidak tergantung besar fisiknya, tetapi juga tergantung manasikara atau perhatian dari Pak Sabar terhadap objek itu. Jadi tadi kan pertanyaan Pak Sabar kan, tadi apa yang gampang lupa Pak? Pak Sabar? Oh mungkin sinyalnya jelek. Jadi begitu ya. Jadi objek yang sangat besar kecil itu tidak hanya fisiknya besar, tetapi juga bisa tergantung kepada perhatian Pak Sabar terhadap objek itu. Contoh nih Pak, misalnya contoh kita ketemu di tempat pesta misalnya ya. Terus kita salaman, kita kenalin dong gitu ya Pak Sabar ya. Nah, objek yang sangat besar itu bisa kita ingat namanya. Iya. Tapi objek yang kecil atau sangat kecil, saya hanya kenalan pada saat itu, oh saya Ruby, oh ya saya Desi misalnya. Nah besok saya ketemu dia, saya lupa. Saya ingatnya itu adalah orang yang saya ketemu waktu pesta. Tapi namanya siapa, saya tidak tahu, gitu ya. Kenapa saya tidak tahu? Karena dia bukan objek yang besar. Tapi objek yang sangat besar, misalnya si Juan tadi yang saya katakan adalah objek yang sangat besar, wow, sampai kapanpun saya ingat. Begitu. Apalagi ya. Pernah utang sama kita ya. Tadi Pak, kalau utang saya gampang lupa. Ya, yang ngerti. Iya, Pak Sabar. Oke, makasih Anu Murana. Ya, Pak Sabar. Ya. Ya, sepertinya kalau bicara hutang pasti itu objek besar lah ya. Romo ya. Baik, silakan kalian minta bagi yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Romo Ridwan tuh mau tanya kenapa? Romo Ridwan. Mulia Ridwan. Oh, ya silakan Romo Ridwan di unmute speakernya bisa langsung.
Oh, enggak kali ya. Lanjut Termati. Ya, sepertinya cukup ya, Romo. Ya, terima kasih Romo, Ramani semua atas waktunya untuk terus kita berbincang dhamma, belajar dhamma. Semoga dengan kita berbincang dhamma ini menambah sutamaya panya. Apa itu sutamaya panya? Kebijaksanaan dari hasil mendengar. Dan dapat hasil mendengar kebijaksanaan tersebut, mudah-mudahan kehidupan kita memiliki pandangan benar sehingga kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan melihat segala sesuatu sebagai adanya, minimal kita sudah di inline kesucian. Ya, sebagai tujuan akhir hidup kita. Sadu. Terima kasih. Sadu. Baik, Kalenipta, mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani kata sahyana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino Sata titantilo kasming te buma catuyo nika Pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe Nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna Sabe sata sada hontu awera sukajiwino Kema padan japa pontu te sasa sijatang subha Sadu. Mari kita tutup kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Ya, kalian minta kita akan jumpa lagi hari Kamis depan. Mari kita ucapkan Anumodana bersama-sama kepada Romo Ruby. Anumodana Romo Ruby, Romo Arti, dan teman-teman sekalian. Anumodana Romo, sehat selalu. Selalu sehat dan berbahagia ya. Duduk, satu. Ya, Batuk itu. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sampai ketemu. Semangat. Semangat.